dari Ya. penjelasan Bapak, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa di tengah kegembiraan publik bahwa ini akan berproses di DPR, membayangkan akan disetujui oleh DPR, lalu sejumlah pihak justru muncul untuk mengingatkan bahwa hati-hati. Karena bisa jadi undang-undang perampasan aset ini kalau berlaku, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang merugikan publik. Karena dinilai Ya. sebagai misalnya ada sejumlah kelemahan yang muncul. Menurut Pak Mahfud, seberapa siap sebenarnya ini dibahas? Kalau periode lalu sudah sampai pada pembahasan tingkat 1, artinya tinggal rapat paripurna dan itu tidak langsung dilakukan. Seberapa siap itu dibahas secara isi maupun segala pasal-pasalnya? Kekhawatiran itu muncul dari dua pihak. Satu pihak tentu saja yang punya potensi untuk dirampas asetnya karena mungkin terlibat tindakan korupsi, ya. Itu takut sekali berlaku. Yang kedua, memang orang yang apa namanya, punya perhatian agar hukum itu tidak sewenang-wenang. Kalau memberlakukan undang-undang perampasan aset, jangan sampai ada tindakan sewenang-wenang. Misalnya siapa? Saya selalu mencontohkan. PDIP itu menolak sampai saat itu pemberlakuan undang-undang perampasan aset. Saya bicara dengan Bu Mega, Bu, ini PDIP kok menolak keras rancangan undang-undang perampasan aset itu. Wakil PDIP di DPR mengatakan, oh tergantung ketua partai aja. Nah, sementara ketua partai tidak setuju, gitu. Lah, kata Bu Mega, Pak Mahfud, saya setuju undang-undang perampasan aset itu dilakukan. Sekali lagi ya, saya bukan tidak setuju, kata Bu Mega. Cuma agar tidak terjadi penyalahgunaan, jaksa dan polisinya dibenahi dulu. Nanti kalau enggak, bisa terjadi masalah. Orang tiba-tiba hartanya dirampas dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu, jadi ada kekhawatiran yang sungguh-sungguh khawatir seperti Bu Mega dan yang lain-lain para pejuang pro demokrasi dan penegakan hukum itu ya memang takut kalau ini bukan karena mereka takut dianggap korupsi, tapi khawatir terjadi tindakan sewenang-wenang oleh polisi dan jaksa di mana sekarang ini polisi dan jaksa tidak kondusif atau belum kondusif untuk pemberantasan korupsi. Di sana sini masih terjadi pemerasan dan pemalakan eh, seperti yang bermunculan dalam banyak kasus gitu. Nah intinya ini penting. Nunggu jaksa dan polisi itu sempurna, tentu itu akan lama. Menurut saya ya simultan saja sambil juga tegakkan hukum terhadap polisi dan jaksa jika menyalahgunakan ini. Ini satu. Terus jalan keluarnya apa? Sudah diusahakan di dalam RUU ini, ya sudah diusahakan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau pemerasan oleh jaksa dan polisi sebagai penyidik. Bagaimana caranya? Caranya bahwa perampasan aset itu tidak bisa langsung dilakukan oleh penyidik, polisi maupun jaksa, ya. Bisa langsung, melainkan harus dibawa ke pengadilan dulu, ya. Bukan pengadilan korupsinya, tapi perampasan asetnya dulu karena dugaan eh, atau fakta telah terjadi korupsi, tapi proses pidananya masih sulit dilakukan. Nah, misalnya pelakunya itu belum ketangkap, tidak diketahui keberadaannya, atau sakit permanen sehingga tidak bisa ke pengadilan dan sebagainya. Nah ini dirapat asetnya dulu melalui jaksa pengacara negara, bukan jaksa penuntut umum. Itu beda lagi. Jaksa pengacara negara itu minta ke pengadilan, saya mau ngerapas aset ini. Ini ada dugaan tindak pidana ini. Ini aset dipelajari. Nah, lalu pengadilan sebelum memutus dan sebelum memeriksa dengan tuntas itu memberi kesempatan pada rakyat. Ini ada aset seseorang yang diduga korupsi mau dirampas. Terus siapa yang merasa keberatan? Itu dibuka. Misalnya harta si B, asetnya ini mobil 6, rumah 7, kemudian gedung restoran sekian gitu. Lalu kalau ada yang keberatan, Pak itu bukan dia nih, saya punya bukti, itu punya saya.
Itu bisa dikeluarkan dari situ. Kalau misalnya terlanjur diputus, ternyata masih ada yang keberatan, bisa sehingga aset itu tidak dirampas sewenang-wenang, dikembalikan kepada mereka yang punya bukti bahwa itu bukan aset yang terkait dengan tindak pidana seseorang, melainkan aset dia yang sah. Nah, itu jalan keluarnya yang ditawarkan oleh rancangan undang-undang ini. Nah, Tidak usah. Okay, my friends, that's all from me. Please like, subscribe, and comment. Thank you very much. And see you again in the next video. Bye-bye.